Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, kenapa dia terus ragu untuk mengatakan perasaannya ke kamu. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless, jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya, dengan harga mulai 35.000. Oke, langsung saja kita mulai. Kamu mungkin sering bertanya-tanya dalam hati, kenapa sih dia terus-terusan ragu untuk mengungkapkan perasaannya kepadamu? Padahal, kamu bisa merasakan ada sesuatu yang spesial di dalam hatinya, sesuatu yang ia simpan rapat-rapat, seperti rahasia yang selalu bermain-main di benaknya setiap kali ia menatapmu. Tapi tetap saja, ia tidak pernah benar-benar mengungkapkan apa yang ia rasakan, dan itu bikin kamu penasaran sekaligus bingung. Kenapa ia harus sebegitu sulitnya untuk mengungkapkan apa yang ada di hati? Apa ada yang salah? Atau mungkin ia takut akan sesuatu? Nah, mari kita ulas ini lebih dalam, lebih panjang, dan dengan penjelasan yang lebih detail biar kamu bisa memahami keraguan yang ia alami. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa keraguan ini sering muncul bukan karena ia tidak memiliki perasaan padamu, tetapi justru karena ia terlalu memiliki perasaan itu. Perasaannya begitu besar, dalam, dan rumit sehingga ia sendiri pun bingung bagaimana cara mengungkapkan semuanya. Bayangkan, jika kamu merasakan sesuatu yang sangat berarti dan dalam kepada seseorang, tapi setiap kali kamu berpikir untuk mengungkapkannya, keraguan dan ketakutan muncul. Kamu akan bertanya pada dirimu sendiri, bagaimana jika ia tidak merasakan hal yang sama? Bagaimana jika aku salah? Apakah aku harus tetap mengungkapkan ini atau tetap menjaga jarak demi menghindari kekecewaan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mungkin terus mengganggu pikirannya. Ia mungkin sering berpikir bahwa jika ia mengungkapkan perasaannya, segalanya akan berubah. Dan ia tidak tahu apakah ia siap menghadapi semua perubahan itu. Perasaan ini bisa menjadi semacam ketakutan yang membuatnya terus berpikir panjang sebelum memutuskan untuk benar-benar membuka hatinya. Keraguannya bisa datang dari rasa takut akan penolakan, rasa takut bahwa kamu akan melihatnya dengan cara yang berbeda setelah ia mengungkapkan segalanya. Bisa juga ia berpikir bahwa jika ia mengungkapkan perasaannya dan kamu tidak merasakan hal yang sama, hubungan yang telah ia bangun selama ini denganmu akan berakhir atau akan terasa canggung. Kamu harus tahu bahwa ini bukan tentang kamu yang kurang memahami atau menunjukkan perhatian, tetapi lebih tentang ia yang memiliki ketakutan dalam dirinya sendiri. Ketakutan ini seringkali berasal dari pengalaman masa lalu yang membentuk pola pikirnya. Bisa saja ia pernah mengalami pengalaman pahit dalam hubungan sebelumnya, pengkhianatan, penolakan, atau bahkan kehilangan. Pengalaman-pengalaman itu mungkin membuatnya berpikir bahwa membuka hatinya berarti membuka peluang untuk terluka lagi. Akibatnya, ia memilih untuk tetap bertahan dengan keraguannya daripada mengalami rasa sakit yang sama seperti di masa lalu. Selain ketakutan akan penolakan dan pengalaman masa lalu, ia mungkin juga memiliki kepribadian yang lebih introvert atau berhati-hati dalam menghadapi perasaannya sendiri. Ada banyak orang yang memiliki kecenderungan untuk memikirkan segala sesuatunya dengan matang sebelum bertindak, bahkan dalam hal perasaan. Mereka cenderung memegang kendali penuh atas emosi mereka dan takut untuk melepaskannya. Ini bukan berarti ia tidak mencintai atau tidak memiliki perasaan, tetapi ia hanya merasa lebih aman jika ia tetap memendam perasaannya. Ini adalah caranya untuk melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan kekecewaan atau penolakan yang bisa muncul jika ia membuka hatinya. Selain itu, mungkin juga ia memiliki perasaan bingung tentang apa yang ia rasakan. Kadang, perasaan bisa menjadi sangat kompleks, dan kita tidak selalu tahu apakah perasaan yang kita miliki benar-benar cinta atau hanya rasa ketertarikan biasa. Jika ia sedang berada di fase ini, maka ia akan terus bertanya-tanya dalam kepalanya, apakah perasaanku ini benar? Apakah ini perasaan yang tulus atau hanya rasa suka sesaat? Ketika keraguan seperti ini muncul, ia akan lebih memilih untuk tetap diam dan memikirkan segalanya tanpa benar-benar mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Keraguan ini juga bisa menjadi akibat dari keinginannya untuk tidak terburu-buru. Ada kemungkinan ia ingin memastikan segalanya berjalan dengan baik sebelum memutuskan untuk membuka diri. Ia mungkin ingin mempelajari lebih banyak tentang kamu,
memahami perasaanmu, serta memastikan bahwa kamu benar-benar bisa menerima dirinya sebelum ia akhirnya mengambil langkah untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Ini seringkali terjadi pada orang yang memiliki sifat berhati-hati dan memiliki keinginan untuk membangun hubungan yang kuat dan kokoh dengan dasar yang benar. Kemudian, jangan lupakan faktor kepercayaan. Jika ia memiliki keraguan tentang kemampuannya untuk membangun hubungan yang sehat, atau jika ia pernah merasa dikecewakan oleh orang-orang di masa lalu, ia mungkin memiliki ketakutan bahwa ia tidak bisa percaya sepenuhnya kepada siapapun, termasuk kepada kamu. Ketika ketakutan ini muncul, ia akan terus berpikir bahwa membuka perasaannya bisa menjadi semacam risiko, terutama jika ia belum benar-benar yakin bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk berbagi segalanya. Ada juga hal lain yang harus kamu pahami. Ia mungkin tidak hanya ragu karena ketakutan atau pengalaman, tetapi juga karena ia memiliki kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Ada banyak orang yang mengalami kebingungan tentang perasaannya, bahkan untuk memahami apa yang mereka rasakan. Ini bisa terjadi jika ia memiliki perasaan yang kompleks dan bertentangan, atau jika ia memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap hubungan. Kadang, keraguannya berasal dari usaha ia untuk memahami apakah ia benar-benar siap untuk membangun komitmen yang lebih serius atau tidak. Ia mungkin takut jika perasaannya akan membawa konsekuensi yang ia tidak siap untuk hadapi. Ada satu hal penting yang perlu kamu ingat. Keraguannya bukan berarti ia tidak peduli atau tidak serius dengan hubungan ini. Justru, sebaliknya. Kadang, semakin seseorang memiliki perasaan yang serius, semakin besar pula keraguannya untuk mengungkapkan perasaan itu. Ini karena ia ingin memastikan bahwa ia melakukan hal yang benar dan tidak hanya bertindak berdasarkan impuls atau emosi semata. Ini adalah bagian dari usaha ia untuk mempersiapkan diri sebelum melangkah ke fase yang lebih dalam hubungan dengan kamu. Kamu mungkin bertanya-tanya, lalu apa yang bisa kamu lakukan agar ia lebih mudah membuka hatinya? Jawabannya sederhana, tetap bersabar, berikan dukungan, dan tunjukkan kepadanya bahwa kamu adalah tempat yang aman untuk berbagi. Terkadang, kamu hanya perlu menunjukkan kesabaranmu, memahami ketakutannya tanpa menghakimi, dan membiarkannya tahu bahwa kamu siap mendengarkan jika ia ingin berbagi. Jangan memaksa atau menekan ia untuk berbicara lebih cepat dari yang ia mau, karena ini justru bisa membuatnya semakin menjauh. Berikan ia ruang untuk merasakan kenyamanan dan kepercayaan yang ia butuhkan sebelum ia berani mengambil langkah untuk membuka hati. Ingat, perasaan adalah sesuatu yang butuh waktu, dan membangun kepercayaan adalah proses yang tidak instan. Jika kamu tetap menunjukkan ketulusan, kesabaran, dan perhatianmu, maka ia akan melihat bahwa kamu adalah tempat yang aman. Tempat di mana ia bisa menjadi dirinya yang sebenarnya tanpa rasa takut. Jika waktunya sudah tepat, ia akan menemukan keberaniannya untuk membuka hati dan mengatakan perasaannya kepadamu tanpa keraguan lagi. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan musik jazz, fotografi, alam, petualangan, seni lukis, membaca buku, olahraga, dan berkebun. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna merah marun, biru langit, hijau daun, kuning, putih bersih, hitam, ungu tua, dan jingga. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 1, 5, 9, 12, 15, 19, 22, 24, dan 28. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Februari, April, Agustus, Desember, dan Maret. Bisa jadi dia memiliki shio naga, tikus, macan, kelinci, monyet, kambing, dan ayam. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf tikus, Fanta, Kilo, 5, Alpha, Juliet, Mama, Sierra, Romeo, Yanti, Gajah, Hotel, Nano, dan Eko. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 8, 9, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, dan 97. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Aries, Virgo, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius, dan Capricorn. Zodiak dan shio bisa apa saja ya. Selama readingan ini resonate dengan kamu,
tidak menjadi masalah jika zodiak dan zodiak atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim pesan ini dengan menuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.